Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sobat Tani sekalian, pada kesempatan ini kita dari tim PPP Pamanukan berkesempatan untuk silaturahmi dengan Dinas Pertanian dan kebetulan diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sekarang sedang hangat di Kabupaten Subang, terutama tentang tentang kelangkaan pupuk. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Sulaiman Sidik, STP MSI, Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan. Selamat pagi Pak Sulaiman. Pagi. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik sobat sekalian, untuk memulai diskusi kita, nah ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama Pak, mungkin ini terkait dengan tupoksi bidang penyuluhan. Di bidang penyuluhan. Jadi berapa ini sih Pak sebetulnya, berapa kasih itu Pak yang dibawahi oleh Bapak? Baik, terima kasih adik-adikku penyuluh, terutama mungkin BPP Pamanukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa silaturahmi dengan teman-temanku penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Subang, khususnya Kecamatan Pamanukan, terkait dengan penyuluhan pertanian. Dinas Pertanian terdiri dari beberapa bidang, khususnya bidang kami yaitu bidang penyuluhan dan sumber daya, terdiri dari 3 kasih ya Pak ya. Yang pertama kasih penyuluhan, yang tugasnya sebagai memberikan wejangan informasi ke teman-teman penyuluh yang ada di Subang, yaitu yang di ketuai atau di seksinya yaitu Pak Mas Sukarmas SP. Sering ketemu kita Pak. Kemudian yang kedua kasih sarana dan prasarana pertanian yang berkaitan dengan kebutuhan sarana pertanian, yaitu Pak Johan Sobur. Kemudian selanjutnya yang terakhir mungkin kasih sumber daya dan pembiayaan. Tugasnya itu tentang berkaitan dengan sumber daya dan pembiayaan. Ada OTP, ada KUR, ya, dan lain-lain. Kebetulan kami selaku kepala bidang penyuluhan dan sumber daya pertanian yang berkaitan dengan hal tersebut, mudah-mudahan bisa eksis untuk Subang menuju swasembada pangan. Amin. Ya. Kalau yang terkait dengan pupuk sendiri Pak, itu tadi mungkin bisa ditegaskan lagi kasih yang mana Pak? Yang menangani pupuk yaitu kasih sumber daya dan sumber pembiayaan, ya, yaitu Pak Endra Mulyana. Pak Endra Mulyana, kebetulan beliau sedang ada kaitannya dengan kegiatan dari PSP terkait dengan pupuk dan pestisida. Siap. Nah ini Pak, langsung saja kita terkait dengan isu yang sedang ramai juga di Kabupaten Subang tentang kelangkaan pupuk Pak. Ini yang ingin diketahui oleh petani juga, dan juga mungkin penyuluh juga mungkin banyak yang belum tahu Pak. Sebetulnya Pak, berapa kuota penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Subang? Terima kasih dari penyuluh ya. Penyuluh merupakan ujung tombak sebagai pembangunan pertanian di kecamatan ya, terkait dengan kelangkaan pupuk. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan secara detail dan rinci. Sesuai rekap ya penyaluran pupuk bersubsidi, terutama pupuk bersubsidi Kabupaten Subang. Yang pertama untuk kebutuhan jenis urea, dari mulai Januari sampai dengan
yang sudah terrealisasi yaitu bulan Agustus ya, karena memang September belum terrealisasi ya. Sampai saat ini untuk jenis Korea yaitu 14.608 ton ya, yang sudah terrealisasi untuk Kabupaten Subang. Kemudian selanjutnya NPK 28.000 ton ya, 28.000 ton 330.000. Kemudian selanjutnya SP36 sampai dengan bulan Agustus 3.700. Memang kebutuhannya sangat kecil, memang per hektarnya sesuai rekomendasi 1 ton, 1 kintal ya, maaf 1 kintal ya, saya revisi. Kemudian ZA sampai Agustus 227.000 ton mungkin ya Pak maksudnya ya? Ya. Apa 220? Apa 227 ton? Ton. Tadi 146.000 tadi ya untuk Korea. Kemudian organik 14.309 sesuai rekomendasi dan arahan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya kelangkaan pupuk itu di kami yang pertama karena memang pasca COVID ya, kita pemangkasan anggaran dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen PSP Pak, kurang lebih 50%-an pupuk bersubsidi, terutama pupuk bersubsidi nih. Jadi yang membayar subsidinya itu Bapak Ibu itu Kementerian Pertanian. Kita Kabupaten Subang cuma menerima relokasi. Jadi arahan dari Dinas Pertanian Provinsi. Kemudian yang kedua, karena kekurangan pupuk, ya kita memperhatikan sesuai kebutuhan petani di lapangan. Terkait dengan teman-teman input RDKK. Tiap tanggal 25 terakhir yang menginput itu yaitu teman-teman penyuluh di lapangan. Makanya ketika petugas kami di lapangan memberikan solusi untuk segera, salah satu syaratnya itu untuk pembuatan KTP ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, petani selalu tidak disiplin dalam menggunakan pupuk karena memang cukup berlebihan, tidak sesuai dengan rekomendasi yang diinginkan. Mungkin petani secara optimal dan maksimal ingin meningkatkan produksi, tapi kami karena melalui subsidi barang pengawasan, jadi kami selalu dengan step-step kebutuhan teman-teman UPTD dan penyuluh di lapangan. Makanya pupuk selalu kurang. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Barangkali yang lainnya dariku. Kalau dari ini Pak, mungkin dari ERDKK ya Pak sebagai acuan itu yang sudah masuk ke tingkat kabupaten, sebetulnya kebutuhan pupuk mengacu pada ERDKK ya Pak itu berapa ton Pak kalau mengacu ke ERDKK itu? Sebenarnya untuk kebutuhan yang diinput ERDK sesuai sebenarnya Pak. Datanya di sini kurang lebih total dari data yang kami peroleh dari teman-teman di seksi pembiayaan, kurang lebih total sampai Desember Pak kita input ya. Datanya memang ada sudah mulai masuk di teman-teman dari penyuluh ke bidang sumber daya, yaitu 32.300 ton ya. Masalahnya kita usulkan sampai dengan akhir tahun Pak, kita sudah input untuk jenis Korea itu Pak ya. Kemudian untuk jenis NPK, oh maaf Pak, ini per musim atau per tahun 300? Kita mengusulkan per tahun Pak. Berarti per tahun.
per 2 musim tanam. Per 2 musim tanam. Gitu. Kita mulai coba dengan input teman-teman di lapangan, kita rekap di kabupaten, sehingga mudah-mudahan data ini valid sebagai bahan verifikasi untuk dilaporkan ke tingkat provinsi, gitu ya. Itu salah satunya mungkin urea. Ya. Kalau NPK Pak? Kemudian NPK ya, NPK Polsya gitu ya. Itu ada campuran dengan NPK Bujang ya. Sesuai input teman-teman kami di tingkat kabupaten, yaitu 22.000 Pak, maaf ya, saya klarifikasi 22.225 ton untuk per tahunnya. Kemudian SP36 4.795 ton, Pak. ZA 4.300 ton. Kemudian yang terakhir mungkin organik ya, kurang lebih 64.000 paling banyak. Memang kita karena memang pupuk bersubsidi kelihatannya agak tersendat karena memang subsidinya pemerintah kelihatannya di pasar pemerintah pemangkasan, kita arahkan ke pupuk non subsidi Pak. Banyak seperti nitrea dan lain-lainnya ya, kita arahkan ke organik juga. Ya, mudah-mudahan petani untuk tahun ini, tapi mudah-mudahan ke depan bisa normal kembali ya. Gitu. Pak Kabid, ini mohon maaf, kami sebelumnya pernah dapat data dari produsen pupuk, yaitu Pupuk Bujang. Ini disampaikan bahwa idealnya di Kabupaten Subang itu untuk ureanya Pak ya. Ini saya contohkan urea saja. Untuk urea itu berkisar di angka 41.000, 45 sampai 41.000. Nah, sedangkan ini tadi Bapak menyampaikan urea per tahunnya itu 32 ton. Ya. Itu artinya kan masih ada kekurangan sekitar berapa 9 sampai 10 ton ya Pak ya. Jadi apakah itu yang menjadikan kelangkaan pupuk di lapangan atau gimana Pak? Jadi permasalahannya karena memang produsen tersebut ketika masuk input NPK baik pada pupuk nasional ataupun petropimia, dia menagih subsidinya Pak, karena memang yang mensubsidinya Kementerian Pertanian. Makanya ketika kami konsultasi ke terutama mungkin yang menangani direktur pupuk dan pestisida di Jakarta, karena memang pemangkasan anggaran, jadi tidak ada yang bayar untuk subsidi. Makanya mungkin untuk tahun ini bukan Subang saja Pak, kita kurang lebih hampir nasional mungkin ya Pak? Nasional Pak. Dan mudah-mudahan dengan isu strategis ini, kelangkaan pupuk, kita arahkan menuju atau ke pupuk non subsidi. Mudah-mudahan petani kita arahkan ke organik supaya minimal ketahanan pangan kita tetap terjaga. Mungkin itu yang bisa saya. Tapi ini nggak Pak Kabid, apakah ada wacana untuk menambah kuota subsidi lagi gitu? Oh iya Pak, perlu saya sampaikan ya. Jangka waktu dekat ini. Perlu saya sampaikan. Saya koordinasi dengan KTNA Provinsi Jawa Barat, Pak Jotong ya. Kemudian dengan Komisi 4 DPR RI, Pak Deddy Mulyadi. Kemarin kita usulkan untuk Jawa Barat, khususnya Kabupaten Subang, ya sesuai data dari teman-teman bidang kami ya. Mudah-mudahan Jawa Barat sampai akhir tahun ada kuota tambahan. Oh, alhamdulillah. Jadi kita dengan Pak Dioto, Komisi 4 DPR supaya mendobrak kementerian supaya dikeluarkan sisa-sisa anggaran ABT. Mudah-mudahan untuk pertanian tahun ini bisa ada penambahan. Mudah-mudahan ya teman-teman petani ini bisa mendengar bahwa ada kuota tambahan. Ya. Dan mudah-mudahan juga ini Pak Kabid yang lebih penting juga, kuota tambahan itu bisa disalurkan sesegera mungkin gitu. Maksudnya ini kan sekarang sedang masa pemakaian, jangan nanti disalurkan ketika petani sudah tidak pakai gitu, maksud saya seperti itu.
Jadi memang begini Pak, birokrasinya kan kita usulkan dulu dari kabupaten, kemudian ke provinsi, nanti ada input ke kementerian. Jadi input sekarang katanya sistemnya online, jadi mudah-mudahan saya dengan tim, percayakanlah dengan tim kabupaten supaya tidak bertele-tele dan tidak terlalu lama. Makanya kita bergerak dengan teman-teman di Komisi 4 ya, birokrasi supaya dipercepat. Ketika petani membutuhkan, mudah-mudahan realisasi ke depan. Siap. Terima kasih sekali atas langkah-langkahnya. Mungkin ini juga ditunggu oleh sobat tani sekalian. Jadi ketika nanti aturannya sudah ada, insya Allah akan ada penambahan kuota. Jadi kelangkaan pupuk bisa teratasi. Nah, ini ada satu isu lagi sebetulnya yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai kekeringan ini Pak. Kekeringan itu terutama kalau saya amati, kebetulan saya dari Pantura ya Pak. Kebetulan saya dari Pantura, ini kekeringan ini agak banyak itu Pak. Ini gimana Pak tanggapannya tentang masalah kekeringan di Kabupaten Subang Pak? Baik, terima kasih ya teman-temanku penyuluh, khususnya di Kecamatan Panukan. Kemarin sempat viral ya, teman-teman di media online. Saya klarifikasi tindak selanjutnya. Kemudian saya kemarin survei dengan Pak Kadis juga ke sana, Pak Bupati, dalam rangka antisipasi kekeringan, terutama mungkin untuk Kecamatan Sukasari ya. Oh, yang ini ya Pak ya, yang agak parah mungkin ya. Kurang lebih kisaran di angka 343 hektar ya. 343 hektar hektar di Kecamatan dan Desa Sukasari ya. Kemudian yang kedua kurang lebih 105 hektar ya, di Desa Bata, Kecamatan Sukasari. 5 hektar Di Kecamatan Sukasari semuanya ya, Desa Bata. Setelah kami konfirmasi ya dengan teman-teman di PJT di tingkat kabupaten, karena memang debit air musim kemarau turun ya, dari 8,4 sampai sekarang 6,3 debit air. 8,4 turun menjadi 6,3 debit air sesuai keterangan dari PJT. JM General Manager PJT 3 Wilayah Subang. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga memang jarak jangkau pengairan tersebut dari Tarum Timur Pak, dialiri menuju hulu ke hilir, sehingga memang petani harus disiplin ketika musim gak tanam, antisipasi percepatan tanam, karena memang sebenarnya musim ini masih bersahabat ya teman-teman, masih bersahabat karena memang masih ada titik-titik hujan. Setengah bulan sekali ada hujan, baik Subang Selatan, Subang Tengah ya. Makanya kita robah mindsetnya ketika musim tanam tiba, segera percepatan, karena alam tidak menentu sekarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harusnya Kecamatan Jatiluhur segera berkoordinasi dengan muspika yang lainnya seperti Sukasari, segera konfirmasi dengan Pak Camat yang tersendat di sana, itu Kecamatan Taman, koordinasi terkait dengan pengaturan jadwal air. Kita kawal. Kalau dari Subang, tapi jadwalnya udah ada ya Pak ya? Itu karena kurang disiplin Pak. Enggak, maksudnya jadwal pengairan untuk ada sudah di PJT ada, ya? Tinggal nanti dikawal oleh Pak Camat dan Pak Lurah terkait pendampingannya mungkin dengan Pak dan Ramil di lapangan, teknisnya begitu. Kami sudah koordinasi dengan teman PJT, mudah-mudahan tidak ada dampak kekeringan lagi untuk Sukasari. Asal tertib ketika tanam segera, jangan menunggu lama-lama. Jadi jangan sampai ada menyebutkan 7 tahun Kecamatan Sukasari tidak pernah diperhatikan. Itu semua tidak ada semuanya Pak. Jadi mudah-mudahan saya koordinasi ke depan, asal pejabat setempat, teman-teman di lapangan, Pak Camat, Pak Lurah, selalu koordinasi terkait jadwal pengairan. Kita kawal. Mungkin itu
betul ya. Terus kalau ini terkait dengan kekeringan masih apa ya? Ya. Apakah di desa yang tadi disebutkan itu apakah ikut juga dengan asuransi Pak? Mungkin kan bisa untuk mengganti kerugian petani kita. Saya setiap rapat selalu koordinasi dengan teman-teman penyuluh supaya mengharuskan petani ikut asuransi. AUPP berarti asuransi usaha tanaman padi yang nilainya kurang lebih per hektar 36.000 ya per hektar. Nanti klaimnya bisa 6 juta Pak per hektar. Makanya tolong sebarkan teman-teman penyuluh di lapangan, sebab mereka adalah garda terdepan ojong tombak kita. Kita apresiasi dengan teman-teman penyuluh, mudah-mudahan segera dari mulai sekarang sosialisasikan tentang untuk mengganti kerugian petani yang didapat. Memang susah merubah sikap dan perilaku yang selalu monoton, tapi mudah-mudahan penyuluh kita di lapangan selalu MC, selalu berdaya guna dan berhasil guna untuk pembangunan. Amin, amin. Terus mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir di sesi wawancara kita. Mungkin kalau teman-teman petani maupun penyuluh ada yang mempunyai keluhan terkait dengan pendistribusian pupuk ya Pak ya. Jadi kan banyak juga terjadi penyimpangan lah gitu, kios-kios yang tidak sesuai pendistribusiannya. Itu kita harus bagaimana Pak, atau melapor ke siapa? Gitu? Baik, terima kasih. Ada Deko ya penyuluh. Yang pertama terkait dengan pupuk, kita tim kabupaten melalui SK Bupati dibentuk, yaitu suatu organisasi yang namanya KP3, Komisi Pengendalian Pupuk Pestisida tingkat kabupaten. Sebagai di lapangan tugasnya yaitu rekan-rekan UPTD dan rekan penyuluh POPT yang selalu memonitor kios-kios tersebut di daerahnya masing-masing untuk mengamankan kebutuhan sesuai kebutuhan di desa masing-masing sebagai tim pengawasan di kecamatan, yaitu mungkin yang pertama kepala UPTD, koordinator penyuluh lapangannya, POPT, itu tim PRPT segera melaporkan kalau memang ada penyelewengan pupuk di tingkat kios ke terutama kabupaten. Segera laporkan ke polisi Iya, kita sebagai tim pengawasan pupuk dan pestisida. Kalau kami mungkin tim kabupaten, adik-adikku penyuluh PTD, POPT, kecamatan, silakan. Ada SK-nya. Apakah ada nomor aduannya Pak? Mungkin ada juga petani yang pengen ngadu langsung gitu. Oh, kios ini misal tidak sesuai, apa ada nomor aduannya nggak Pak? Tinggal ke tenaga kerja setempat. Oke, kalau bisa juga menghubungi PPP yang tepat ya. Nanti mungkin nanti dari PPP masukkan ke kabupaten ya. Oke. Kalau memang ada yang melihat kenakalan untuk kios, kita monitor. Kita petugas lapang yang tugasnya memang memonitor. Di samping memberikan penyuluhan petani, teman-teman penyuluh PTD terus aktif lapangan dalam lain memonitor pupuk bersubsidi. Karena memang pupuk dalam pengawasan, kita yang mengawasi. Ya. Dan itu memang tidak boleh disalahgunakan ya Pak, karena barang subsidi. Ada duit pemerintah di situ, mensubsidi masyarakat. Ya. Yang salah. Jadi yang disubsidi itu yang 2 hektar ke bawah. Yang 2 hektar ke atas nggak boleh gitu. Terima kasih, mungkin penjelasan dari saya segitu. Oke, siap. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Sepertinya cukup Pak. Cukup. Nah, jadi ini bincang-bincang kita hari ini tim BPP Pamanukan dengan Pak Kabid. Saya bersama tim ini di belakang sebetulnya banyak ini tim Pamanukan, bisa disorot Pak Dit. Terima kasih Pak Kabid sudah meluangkan waktunya bersama kita, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat teman-teman petani maupun penyuluh yang ada di lapangan.
Akhir kata mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Maju terus pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.